Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah, ittaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Izin dari Allah kita mampu hadir di masjid ini. Tentu harapan kita hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Amin. Amin ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari eksegesi Al-Quran. Sekarang kita masuk surah Al-Baqarah ayat 119. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka bil haqq basiran wa nadhira. Sungguh kami telah mengutusmu Nabi Muhammad dengan hak, dengan kebenaran, sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Wala tus'alu, dan engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban an ashabil jahim, tentang penghuni neraka. Ini Al-Baqarah 119. Di Al-Baqarah 118 sebelumnya sudah kita sampaikan, orang kafir yang meminta mukjizat tambahan, padahal sudah jelas ayat Allah, mereka banyak menolak karena kedengkian dan keras kepala. Maka ayat 119 turun untuk menegaskan bahwa tugas Nabi bukan memaksa manusia beriman, tetapi menjelaskan kebenaran, memberi kabar gembira kepada yang taat, dan memberi peringatan bagi yang berbangga. Hikmah apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Yang pertama, dakwah harus mengikuti kebenaran, bukan hawa nafsu. Karena Allah mengatakan di sini bil haq, kamu diutus bil haq. Nabi Muhammad diutus dengan cara yang benar untuk menyampaikan kebenaran dan tidak bertanggung jawab kepada orang yang tidak mengikuti kebenaran. Maka yang penting kita Bapak Ibu, kita harus berdakwah mengikuti kebenaran. Karena segala nasihat dan dakwah harus berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Karena Rasulullah diutus bil haq, maka kita penyambung lisan, penyambung dakwah Nabi juga berdakwah harus dengan bil haq. Maka ketika ada di kantor, pimpinan menegur karyawan bukan karena marah, tapi karena ada aturan dan amanah yang dilanggar oleh karyawannya. Dalam keluarga, orang tua menasihati anak karena cinta, bukan karena emosi, karena perintah, karena kebenaran. Kenapa disuruh anak sholat, suruh anak mengaji? Karena Allah mengatakan, Tuhan pusatku wa ahlikum nar. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, bukan karena emosi,
bukan karena benci, tapi benar-benar bilhaq, karena kebenaran. Hikmah berikutnya Bapak Ibu, Nabi membawa kabar gembira bagi orang-orang yang taat. Allah mengatakan di sini basir, pembawa kabar gembira. Maka Bapak Ibu, Islam bukan hanya berisi larangan, tetapi ada rahmat di situ dan ada motivasi di situ. Penjual jujur Bapak Ibu, ketika dia mengamalkan kejujuran, keuntungannya tidak hanya di akhirat, juga di dunia. Penjual-penjual yang jujur pasti akan punya pelanggan yang tetap. Penjual-penjual yang mampu menahan emosi dan amarahnya, pasti pelanggannya akan nyaman dan tentram, menjadi pelanggan yang terbaik. Maka jelas orang yang mengikuti anjuran Allah Subhanahu wa Ta'ala, keuntungannya dunia dan akhirat. Guru yang sabar menuai mulut akan hormat dan akan sukses. Guru yang betul-betul memperhatikan muridnya karena Allah akan disenangi, akan disayangi oleh murid-muridnya. Betapa banyak kita lihat seorang guru yang betul-betul ikhlas, 5 tahun, 10 tahun berikutnya ketika dia berjualan bawang di perlahan dengan kisahnya. Tidak tahu-tahu lewat bekas muridnya di depan tokonya, kaget dia. Bukan Bapak dulu pernah mengajar di SMA ini tahun sekian? Iya, saya mau Bapak. Apa cita-cita Bapak yang baru-baru? Saya ingin naik haji dari bulan dulu. Baik, biar saya naikkan haji. Ini nampak Bapak Ibu, ketika guru ini betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keikhlasan itu dari hati, hati akan bertahu dengan hati, maka orang tidak berhitung untuk orang yang sehati dengannya. Ini terbukti guru yang ikhlas tadi. 2 tahun berikutnya jumpa dengan alumni anak yang pernah diajarnya, tidak hanya mengumrahkan, tapi menghajikannya. Kemudian Bapak Ibu, peringatan adalah bentuk kasih sayang. Allah mengatakan di sini, "Wandira," pemberi peringatan. Maka peringatan bukan marah, tetapi menjaga dari bahaya. Ketika kita melihat seorang sopir memakai kendaraannya, kita melihat yang contoh sederhana menaik di laut. Kita lihat nampak bannya tidak stabil, pasti kita stop dan kita katakan jangan naik dulu, ini banyak bahaya. Pasti dan pasti sopir itu akan turun dan berterima kasih kepada kita. Kenapa? Karena telah menyelamatkan nyawanya. Begitu juga Al-Quran, begitu juga dakwah. Ketika ada orang mengingatkan kita, jangan kamu berbuat riba, jangan sampai kamu tidak mengerjakan sholat, sesungguhnya peringatan dari hari itu adalah keuntungan bagi kita. Yakinlah peringatan-peringatan itu tanda kasih sayang kita sesama kita. Kemudian Bapak Ibu, hikmah yang bisa kita ambil, tugas manusia hanya menyampaikan, bukan memastikan hasil. Karena Allah mengatakan di sini, wala tus'alu, kamu tidak akan ditanya. Ketika kita sudah serius mendakwai siswa, karena Rasulullah mengatakan, kamu diutus dengan hak dan kamu tidak akan ditanya apabila kamu sudah menyampaikan. Ketika kita sudah menyampaikan agar orang taat kepada Allah, tapi orang tidak taat, kita tidak akan bertanggung jawab lagi. Karena Allah mengatakan, wala tus'alu, kamu tidak akan ditanya. Maka Bapak Ibu, tugas kita mendakwahi, tugas kita menasihati, termasuk orang tua kita, anak kita, keluarga kita ingatkan. Tapi kalau mereka belum juga berubah, jangan sampai stres pula. Ada orang tua yang stres melihat perlakuan anaknya, padahal dia sudah didik anaknya dengan baik, tapi anak ini mendapat hidayah, orang tuanya pun stres. Maka Allah ingatkan di sini, wala tus'alu, kamu tidak akan ditanya asal kita sudah ajar anak kita, didik anak kita ketika mereka belum dapat hidayah. Jangan sampai kita stres pula. Kemudian hikmah berikutnya Bapak Ibu, orang yang memilih maksiat menanggung akibatnya sendiri. Karena jelas Allah mengatakan di sini, ashabil jahim, orang-orang yang tidak mengikuti peringatan, yang tidak mengindahkan peringatan, maka dia dipastikan penghuni neraka.
Maka Bapak Ibu, setiap pilihan ada konsekuensinya. Pegawai yang malas akan ketinggalan karirnya, pedagang yang curang kehilangan kepercayaan pembelinya, orang yang membelakangi Allah Subhanahu wa taala, dia akhirat Allah pun akan membelakanginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah